Perkenalkan, nama saya Robert Maruli Tuasianipar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktek penyusunan perjanjian kontrak kerjasama yang telah saya buat. Pada kontrak yang akan saya presentasikan ini bergerak di bidang bisnis. Dalam susunan kontrak draft yang telah saya buat akan memaparkan konsep dan teknik yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pertama ada preambble, kedua definisi, ketiga ruang lingkup, keempat hak kewajiban, kelima jaminan, keenam force majeure, dan ketujuh termination. Dan nantinya saya akan menambahkan beberapa klausul kunci. Pertama, preambble. Untuk preambble pada surat perjanjian yang telah saya buat sudah lengkap dengan judul, tanggal, identitas para pihak yang terdiri dari nama lengkap, alamat dan nomor telepon, serta tujuan. Hal ini penting untuk menghindari ambiguitas kewenangan antara pihak. Kedua, definisi pada setiap pasal sudah didefinisikan secara jelas, isi dengan menggunakan bahasa yang tegas dan spesifik untuk menghindari multitafsir. Ketiga, ruang lingkup. Pada surat perjanjian yang telah saya buat, poin ruang lingkup ini tersebar dalam beberapa pasal. Pada pasal pertama yaitu status, penjelasan kerjasama, hal yang distribusi dan pemasaran produk tenunan. Pada pasal kedua terdapat jenis barang yaitu produk dua jenis bahan sadung. Pada pasal ketiga dan keempat terdapat sasaran dan wilayah pasar yang isinya pihak kedua bersedia memasarkan produk pihak pertama ke seluruh wilayah Indonesia dan jika dimungkinkan akan memasarkan hingga ke luar negeri. Keempat, hak dan kewajiban terletak pada pasal 6, yaitu isinya bimbingan teknis atau kewajiban pihak kedua pada pasal 7 dan 8 yang isinya hak jual ke pihak ketiga dan pengadaan. Pada pasal 9 isinya harga yang telah disepakati. Pada pasal 10 pembayaran yang isinya para pihak setuju untuk melaksanakan pembayaran atas pemesanan barang-barang dengan beberapa syarat pembayaran. Nah, pada pasal 11 tentang eksklusivitas dan batasan distribusi yang isinya ada 5 persyaratan, yaitu pertama, pihak pertama menyetujui bahwa selama masa kerja berlangsung, pihak kedua memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan dan menjual produk bahan tenunan produk Galeri Ulos Sianipar di wilayah pasar Indonesia. Pihak pertama tidak akan menunjuk distributor lain di wilayah tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak kedua. Nah, kedua, setelah pihak kedua dapat memasarkan barang-barang produksi pihak pertama, maka pihak pertama tidak dibenarkan untuk memasarkan atau menjual sendiri kepada pihak ketiga manapun, juga kecuali jika pembelian tersebut melalui pihak kedua. Nah, ketiga, pihak kedua tidak dibenarkan untuk menjual barang-barang produksi lain yang sejenis dengan produk pihak pertama, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 surat perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun selain barang-barang produksi pihak pertama. Nah, keempat, apabila pihak pertama dan atau pihak ketiga menjual pada sasaran pasar wilayah pasar seperti yang dimaksud pasal 3 dan pasal 4 surat perjanjian ini, maka hal itu akan diperhitungkan sebagai suatu kompensasi retribusi bagi pihak kedua. Dan kelima, kompensasi retribusi tersebut disepakati bersama-sama dan ditetapkan sebesar 2,5% atau 2,5% dari keseluruhan nilai penjualan. Kelima, jaminan yang ada pasal 12 tentang penggantian barang. Isinya adalah dalam hal ini pemesanan barang oleh pihak kedua
untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang, dan lain sebagainya, maka pihak pertama bersedia menggantinya dengan produksi sejenis yang sesuai dengan pesanan pihak kedua. Itu bunyi pasal 12. Keenam, force majeure yang ada pada pasal 16 yang isinya para pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan akibat force majeure atau bencana, perang, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Pihak terdampak wajib memberi pemberitahuan tertulis maksimal 7 hari. Ketujuh, termination atau pemutusan perjanjian yang ada pada pasal 17 yang isinya perjanjian ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Jika pertama, salah satu pihak melanggar ketentuan dan tidak memperbaikinya dalam 14 hari. Kedua, salah satu pihak dinyatakan pailit. Ketiga, force majeure berlangsung lebih dari 60 hari. Selanjutnya, beberapa klausul kunci yang pertama, eksklusivitas wilayah yang tertera pada pasal 11 nomor 1, klausul NDA atau Non-Disclosure Agreement yang tertera pada pasal 14, penalti keterlambatannya yang tertera pada pasal 15, kompensasi pembatasan distribusi yang tertera pada pasal 11 nomor 5, jaminan mutu dan penggantian yang tertera pada pasal 12, dan penyelesaian sengketa yang tertera pada pasal 13. Pada strategi mitigasi risiko, pertama jika produk tidak sesuai standar terdapat pasal 12 tentang penggantian barang sehingga terdapat jaminan yang jelas. Kedua, jika keterlambatan pengiriman terdapat pasal 15 di mana keterlambatan akan penalti 1% per hari. Ketiga, penyalahgunaan informasi pada pasal 14 terdapat NDA atau Non-Disclosure Agreement hingga 2 tahun setelah kontrak. Keempat, pelanggaran wilayah terdapat pada pasal 11 dengan kompensasi sebesar 2,5%. Kelima, ketidaksepakatan hukum terdapat pada pasal 13 yang akan diselesaikan dengan musyawarah dan tidak lanjut di Pengadilan Negeri Medan. Keenam, perubahan harga sepihak terdapat pada pasal 9, harga tetap selama masa percobaan 1 bulan setelah itu dievaluasi. Terima kasih.